Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan mengabsen ya. Sudah lama kita tidak absensi. Paling kita buatkan foto story di WhatsApp biar konsumen lain lebih percaya dan tidak khawatir lagi untuk berbelanja peralatan sembelihannya. Langsung hubungi nomor WhatsApp yang tertera atau klik di deskripsi, ada 2 WhatsApp di situ, WhatsApp 1, WhatsApp 2. Silahkan dikomunikasikan, dikonsultasikan apa yang diinginkan. Biasanya konsumen membawa gambar dari Instagram atau dari screenshot di YouTube atau share video dari YouTube. Seperti itu. Instagramnya ada di deskripsi, linknya ada Instagram 1, Instagram 2. Baik, kita akan absen dari yang terkecil dulu. Ada Bapak Suroyo Hudi yang ada di Lampung Timur. Selanjutnya Bapak Slamet Eka yang ada di Kabupaten Klaten. Selanjutnya di sini ada Bapak Enceng Supardi, pelanggan setia kita ini, yang ada di Tasikmalaya. Selanjutnya ada Mas Dian W. Mukti yang ada di Sidoarjo. Bapak Didi Jailani yang ada di Jakarta Timur. Selanjutnya Bapak Kadir Al Hidayat yang ada di Bogor Barat. Haji Tubagus Rifai, pelanggan setia kita yang ada di Pandeglang, Banten. Ini berat gede. Ada Mas Aan Situmorang yang ada di Oku Selatan. Selanjutnya Bapak Wibi Suhendri yang ada di Medan. Bapak Wibi. Selanjutnya di sini ada Haji Sudrajat yang ada di Cakung, Jakarta Timur. Ini pelanggan setia juga. Selanjutnya ada Ibu Latnawati yang ada di Kota Cilegon. Bapak Handoko, ini yang inden, dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya Haji Kardiman yang ada di Binjai Utara. Ada Bapak Ihsan Muhammad Sadli Nasution, pelanggan setia kita ini dari Mandailing, Natal ini. Selanjutnya Bapak Irfan Yudo, pelanggan setia kita yang ada di Sumeneb. Di sini ada Bapak Ajari atau tukang kue yang ada di Johar Utara, Karawang. Dan yang terakhir Haji Muhammad Nur Syaifullah yang ada di Ngawi. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki, dan bisa melaksanakan tugas kita di Idul Kurban tanggal 20 mendatang sampai hari tasyrik selesai. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah, keberkahan semuanya. Amin Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kita akan mereview 4 piece pisau jagal model candung. Sarung kulitnya tebal banget ini guys. Modelnya seperti ini sarung kulitnya. Nah, yang model seperti ini biasanya dipakai untuk jagal-jagal profesional yang tidak mau diselipkan di pinggang dan dimasukkan atau diselopokkan di sepatu bootnya. Dimasukkan sepatu boot, fungsi dari ini adalah menangkal. Jadi dimasukkan sepatu boot, ini kaki sepatu boot dimasukkan di situ, set gini nyantol. Maka ketika posisi sudah kuda-kuda, dicabut bilahnya, set, dikalungkan di leher sapi, ditarik. Nah, seperti itu. Model candung hidden tang, handle-nya dari galih sono keling, peksinya dalam, dipin menggunakan kuningan satu di sini, tembus sampai ke baliknya. Karahnya, pengikatnya ini dari stainless. Material yang digunakan adalah perdel mancap mata. Nah, ini barang langka, ujung candung, keren. Kita ukur untuk mengetahui masing-masing panjang bilahnya. Hampir 25 cm guys, cuman kurang 2 mili karena terkikis oleh gerinda dan BG tentunya. Ini versi 25 cm, cocok untuk sembelihan sapi gaya tarik dan sembelihan kambing sekali tarik mambrak. Untuk terlebarnya 3,5 dan memiliki ketebalan 3 mili. Mantep ini kalau untuk sembelihan kambing, terus sekali tarik terus, yang dorong juga terus. Kalau untuk sembelihan sapi mantap ini. Oke, kita teskan di kertas kertas AVS bekas. Halusnya bukan main, mantepnya guys, halus banget. Coba di tisu ya. Kurang halus, perlu sedikit sentuhan stropping. Kembali kita tampilkan cara menstropping. Dorong tarik, dorong tarik, dorong tarik, dorong tarik. Atau versi kedua, dorong ke bawah, mata bilah di atas, yang didorong punggung bilahnya dari ujung ke pangkal beberapa kali dan berbalas dari bawah naik ke atas. Punggung bilah menghadap ke atas ya, mata bilahnya menghadap ke bawah, didorongkan. Jangan yang tajam yang didorong, nanti sobek. Beberapa kali, berbalasnya sama, 3 kali maka dibalas 3 kali, 5 kali berbalas 5 kali, dan seterusnya. Kita teskan di tisu yang masih sama tisunya. Oh subhanallah, halusnya bukan main, kayak tergunting guys. Ini yang tadi sebelum memakai stropping masih kasar, kita sempurnakan, set, halus, subhanallah. Oke, ini yang pertama. Jadi ini versi pisau jagal baja perdel mancap mata 25 cm ujung candung ya, ujung candung sarung kulit. Yang kedua masih sama. Jadi model begini ini paling simpel dipakai karena masuk di sepatu boot kita, set gini nyantol. Ini fungsinya cantolan di permukaan paling atas, set gini. Jadi posisi sudah kuda-kuda, tangan kiri mengelus-elus leher sapi sambil memperkirakan bagian mana yang akan kita sembelihkan. Jadi dari rahang itu 5 jari ini, tek ini, lalu kita cabut, set, biasanya di sebelah kanan, sepatu boot sebelah kanan, bilahnya ujung candung. Jangan khawatir, ini keras, galihnya sono keling yang dipakai, dan dipin, jaminan peksinya dalam. Untuk karahnya stainless. Kita ukur 25 cm
3/2. Kalau tadi yang pertama 3,5, ini 3/2, menjadi lebih langsing ya. 2 mili tapi lebih tipis juga, ini 2 mili. Kalau yang tadi 3 mili. Masya Allah, mantap banget, halus. Langsung kita naikkan di tisu. Cara perawatannya bagaimana? Kadang orang bertanya gitu ya. Cara perawatan cukup kita pakai stropping. Ketika sudah mulai tumpul, kita stropping. Dan setelah menyembelih itu jangan lupa dicuci bersih. Tidak hanya untuk dicuci, tapi disucikan seluruhnya, dari handle, semua yang terkena najis. Darah itu kan najis, jadi semuanya harus kita sucikan. Kalau bila perlu bawa handuk kecil, dilap kering semuanya, baru dimasukkan ke sarung. Jangan masih ada darahnya dimasukkan ke sarung, apalagi cuman ditusukkan di gedebong pisang, itu kan masih banyak darahnya, sedangkan ini najis. Alat sembelihan kita harus suci, mau kita pakai lagi itu harus suci. Jadi fungsinya disiram air mengalir itu tidak hanya untuk membersihkan kotoran, tapi juga mensucikannya, karena bersih belum tentu suci. Set. Halusnya bukan main, hanya beberapa kali sentuhan stropping seperti itu. Ini yang kedua. Terus selanjutnya, ketika selesai semuanya, sembelihan sudah selesai, kita stropping halus. Setelah suci tadi sudah kering, di stropping, lalu dikasih krim oles bilah, baru ditanggalkan atau disimpan. Ini yang ketiga. Cara penyimpanannya, setelah dikasih krim oles bilah, bila perlu untuk jangka panjang supaya awet, ini dibungkus dengan plastik pembungkus makanan. Bilahnya setelah dikasih krim oles bilah, dibungkus plastik pembungkus makanan semuanya sampai ke handle, dimasukkan ke sarung. Sarungnya dibungkus juga pakai pembungkus makanan, seret semuanya sampai ke handle juga, baru disimpan di atas lemari, di bawah keranjang tempat kita istirahat, atau di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak. Nah, itu untuk jangka panjangnya awet, aman tentunya. Dipakai untuk tahun depan masih bisa, karena krim oles bilah ini berbulan-bulan dia tetap sifatnya gel, sifatnya krim. Ini yang nomor 3 ya guys. Nomor 3 24,5 gitu. 24,5 ya. Jadi saya mengukurnya benar-benar pakai meteran. Kalau ada yang 25 panjang 25, tebal lebar menyesuaikan, itu saya kurang serg, karena ketika barang saya terima ternyata ada yang kurang 3 mili, kurang 4 mili. Nah, itu kan kurang, kita curang di ukuran. Nah, jangan sampai seperti itu, kecuali kalau konsumen legowo, legolilo, ikhlas, tidak apa-apa. Sisa nomor 3 umpamanya panjangnya berapa, 24,5, ya sudah, nggak apa-apa umpamanya. Oke, itu aja bah, cuma ada itu, ya nggak apa-apa, ya sama-sama ikhlas kan gitu. Kadang kan konsumen maunya detail, maunya yang tadi, yang nomor 1, saya mau nomor 1. Padahal kita menyusunnya tadi random, acak menyusunnya, baru kita detailkan ketika pembuatan konten ini. Untuk terlebarnya 3,5, ketebalannya 3 mili. Nah, ini tebal 3 mili, lebar 3,5, tapi panjangnya kurang. Kalau masalah ketajamannya sama, semuanya sudah slis tisu. Jadi ini ukurannya sebenarnya untuk yang candung ini 25 sentian guys, tapi biasalah, namanya handmade, pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Kadang kita bilang 25, ternyata lebih 3 mili, kadang malah kurang dari 25. Itu hal lumrah karena handmade, bukan mesin. Kurang halus? Agak sedikit diberi tekanan kalau kurang halus. Ini kan karena main di tisu kita. Kalau untuk di kertas insya Allah sudah mantap kan? Tuh, langsung terbukti untuk ketajaman.
Ini yang ketiga. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, langsung kita ukur panjang bilahnya 24,4. Terlebarnya 3,5 3 mili. Nah seperti itu, ketajamannya benar-benar udah ajib. Ini bisa diandalkan untuk sembelihan idul kurban skala menengah lah gitu. Misalkan dapat 5 ekor sapi, 30 kambing, insya Allah bisa diandalkan. Tinggal kita tahu ukurannya, di stropping itu tadi seperti ini. Misalkan ketika diselisihkan di tisu kurang, tinggal di stropping. Jadi nanti pas waktu istirahat, timnya lagi nyeruput kopi misalkan 1-2 sedotan, oke, kita main stropping sebentar saja, tidak ada 5 menit main stropping. Ketajamannya halus, bisa ditampilkan lagi. Seperti ini, tajam. Apa tidak perlu diasah? Ya perlu diasah, tapi ini sudah tajam, siap pakai. Diasahnya kalau sudah selesai, sekali sudah selesai, tapi benar-benar tumpul karena setiap kali narik selalu menghantam tulang dan sampai gadok tulang semuanya. Nah itu perlu diasah. Misalkan memang benar-benar di kertas tidak bisa sehalus ini. Jadi kan tahu, begitu datang kan kita cek, sama konsumen dicek. Nah tidak sehalus ini ketika sudah terkena tulang, ya bolehlah diasah. Tapi seperti ini insya Allah tajamnya syar'i, cukup dengan stropping saja sudah cukup untuk memperhalus ketajamannya kembali, mempertajam lagi gitu. Di stropping pasti tajam kembali dan bisa disimpan. Makanya dari bawah tarik ke atas seret, itu sudah cukup, tidak perlu sampai mambrak diulang, tidak perlu, cukup satu kali dari bawah terus sudah cukup. Dari leher paling bawah tidak perlu sampai tulang mepet, itu hampir putus tulangnya, tidak perlu. Ya, itu sudah putus keempat uratnya. Kalau dari bawah tarik ke atas maksimal, itu sudah rata-rata jagal profesional seperti itu. Oke, mungkin itu saja celotehnya di senja hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.